Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya, kelompok 2, akan mempresentasikan sidang PPKI. Kelompok 2 berisikan Anissa Nuraini, Inaya Nur Azizatul, Kristina Lamabelawa, Geri Ramadan, Putri Ragil Mariatri, dan Santa Veronica. Yang berikutnya. Sejarah PPKI. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang dimulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Maka, sehari setelah itu, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Inkai yang bertanggung jawab melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan karena akan diadakan pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Dan PPKI mulai bekerja pada 12 Agustus 1945 dengan jumlah anggota yang terdiri dari 21 orang. Selanjutnya. Dan itu kira-kira datang. Yang kedua adalah anggota-anggota PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Dan ada 21 anggota, yaitu Supomo, 2 Rajiman Weddiodiningrat, 3 Sutarjo Kartohadikusumo, 4 Kyai Abdul Wahid Hasim, 5 Ki Bagus Handikusumo, 6 Oto Iskandar Dinoto, 7 Abdul Qadir, 8 Pangeran Purbojo, 9 Muhammad Amir, 10 Abdul Mahlufar, 11 Teku Muhammad Hasan, 12 GSSJ Ratulangi, 13 Andi Pangeran, 14 Haji Hamdan, 15 I Gusti Ketut Puja, 16 Yohanes Latuharhari, 17 Yap Jonbing. Dan bertambah 6 anggota tanpa sepengetahuan Jepang, yaitu Ahmad Subarjo sebagai penasehat, Sayuti Melik sebagai anggota, Ki Hajar Dewantoro sebagai anggota, A.A. Wiranata Kusuma sebagai anggota, 5 Kasman Singodimedjo sebagai anggota, dan yang terakhir Iwa Kusuma Sumantri sebagai anggota. Selanjutnya.
Baik, saya akan lanjut. Tujuan PPKI. 1. Menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan. 2. Melakukan tata negara dan membuat struktur kenegaraan. Lanjut. Hasil sidang PPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya setelah proklamasi dengan hasil 1. Disahnya Undang-Undang 1945. 2. Pengangkatan Soekarno dan Mohatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 3. Pembentukan Komite Nasional. 4. Pembentukan Departemen Materi. Lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjabarkan hasil sidang PPKI yang pertama. Pertama, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan menjadi acuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Sebelum disahkan, perancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dibuat oleh organisasi BPUPKI. Selain mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, sidang ini juga melakukan revisi bagian dari Piagam Jakarta. Revisi dilakukan dengan perubahan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Masyarakat Indonesia tidak semua menganut agama Islam. Maka dari itu kalimat tersebut direvisi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pengangkatan Soekarno dan Mohatta sebagai presiden dan wakil presiden. Usulan ini awalnya diajukan oleh Otto Iskandar Dinata yang merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Usulan tersebut diajukan secara aklamasi. Setelah itu terjadi pelantikan Insinyur Soekarno dan Mohatta sebagai presiden dan wakil presiden secara sah. Ketiga, pembentukan Komite Nasional. Hasil ketiga dari sidang pertama PPKI adalah dibentuknya Komite Nasional. Komite Nasional akan dibentuk untuk membantu presiden beserta wakil presiden. Hal itu dikarenakan belum dibentuknya DPR maupun MPR yang akhirnya memiliki peran penting hingga saat ini. 4. Pembentukan Departemen Menteri. Hasil ketiga pada sidang pertama PPKI merancang pembentukan departemen yang terbagi menjadi 12 bagian, beserta menteri-menterinya yang akan membantu. Terdapat 12 kementerian kabinet pada setiap departemen yang akan menjalankan tugasnya, serta dibentuk juga 4 menteri negara non-departemen. Adapun nama-nama departemen beserta menteri yang memimpinnya yaitu 1. A.A. Maramis, Departemen Keuangan. 2. Abi Kusno Cokro Sujoso, Departemen Perhubungan. Ketiga, Profesor Dr. Mr. Supomo, Departemen Kehakiman. Keempat, Ki Hajar Dewantara, Departemen Pengajaran. 5. Abi Kusno Cokro Sujoso, Departemen Pekerjaan Umum. Keenam, Mr. Ahmad Subarjo, Departemen Luar Negeri. Ketujuh, RAA Wiranata Kusuma, Departemen Dalam Negeri. Kedelapan, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Departemen Sosial. Kesembilan, Dr. Buntaran Marto Atmojo, Departemen Kesehatan. Kesepuluh, Insinyur Surahman Cokro Sujoso, Departemen Kemakmuran. Ke-11, Suprijadi, Departemen Keamanan Rakyat. Ke-12, Mr. Amir Syarifuddin, Departemen Penerangan. Ke-13, R. Otto Iskandar Dinata, Non-Departemen. Ke-14, Wahid Hasim, Non-Departemen. Ke-15, Mr. R. M. Sartono, Non-Departemen. Dan terakhir, Dr. M. Amir, Non-Departemen. Materi yang selanjutnya adalah hasil sidang kedua PPKI. Sidang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan hasil sidang yaitu 1. Pembagian provinsi di Indonesia. 2.
membentuk Komite Nasional Daerah. Di sini saya akan menjabarkan hasil sidang kedua PPKI tersebut. Sidang kedua diadakan sehari setelah sidang pertama pada tanggal 19 Agustus 1945. PPKI mengesahkan beberapa hal kembali pada sidang kedua. Fokus pembahasan pada sidang kedua ini adalah membahas mengenai wilayah di Indonesia serta mengatur pemerintahannya. Yang ke-1, pembagian provinsi di Indonesia. Hasil pertama dari sidang kedua PPKI adalah PPKI memutuskan untuk membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Setiap provinsi akan memiliki kepala daerah yang berupa gubernur. Berikut ini adalah pembagian provinsi beserta gubernur untuk mengepalai provinsi tersebut. Yang pertama, Sunda Kecil dengan Gubernur I Gusti Ketut Pujasuroso. Yang kedua, Jawa Barat dengan Gubernur Sutarjo Kartohadikusumo. Yang ketiga, Jawa Tengah dengan Gubernur R. Panji Suroso. Yang keempat, Jawa Timur dengan Gubernur R. A. Suryo. Yang kelima, Sumatera dengan Gubernur Tengku Muhammad Hasan. Yang keenam, Kalimantan dengan Gubernur I.R. Pangeran Muhammad Nur. Yang ketujuh, Maluku dengan Gubernur Dr. GSSJ Latuharhari. Yang kedelapan, Sulawesi dengan Gubernur MRJ Ratulangi. Yang kedua yaitu membentuk Komite Nasional Daerah. Hasil kedua pada sidang kedua PPKI yang diadakan pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah membentuk Komite Nasional Daerah. Komite Nasional Daerah ini akan berada di tiap-tiap provinsi yang sudah dibagi menjadi 8 provinsi. Pada putusan sebelumnya, Komite Nasional ini dibentuk untuk menjalankan tugasnya, yaitu membantu Presiden. Materi yang Hasil sidang PPKI ketiga. Sidang ketiga ini dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan hasil sidang 1. Pembentukan Komite Nasional Pusat dengan tujuan akan dilaksanakan Komite Nasional dibentuk dengan tujuan pemilu yang akan dilaksanakan mendatang. Jumlah anggota Komite Nasional Pusat yang dilantik adalah 137 anggota dari golongan muda dan masyarakat Indonesia. Hasil dari sidang Komite Nasional ini ditunjukkannya Edi Singodibjo dan wakil Komite Pusat ini ada 3, yaitu 1. M. Sutarjo sebagai Wakil Ketua Pertama, Latuharhari sebagai Wakil Ketua Kedua, dan Adam Malik sebagai Wakil Ketua Ketiga. Hasil yang kedua adalah dibentuknya Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia dirancang untuk membantu menjadikan negara Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. PNI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Namun pada akhirnya rancangan ini tidak jadi terlaksana. Dan yang hasil sidang yang ketiga adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat, yaitu sebagai penjagaan umum untuk setiap daerah di Indonesia. Lanjut. Pembubaran PPKI. PPKI resmi dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan alasan 1. Tugasnya yang sudah selesai. Indonesia merdeka disegerakan dengan model tekad seluruh pejuang kemerdekaan sekaligus tokoh pendiri bangsa Indonesia.
Sidang yang telah dilakukan oleh PPKI telah membuat Indonesia memenuhi syarat unsur-unsur terbentuknya negara. Unsur yang telah dipenuhi sebagai syarat terbentuknya negara adalah satu, unsur konstitusi, yaitu melalui unsur konstitusi ini arah dan tujuan negara menjadi lebih jelas. Dan yang kedua adalah unsur wilayah. Pembagian wilayah menjadi provinsi juga akan memudahkan hubungan pemerintahan pusat dan daerah kelak. Dan yang ketiga adalah unsur pemerintahan. Pemerintahan ini yang akan dijalankan berbagai kebijakan di berbagai bidang ideologi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Dan yang terakhir adalah unsur pengakuan. Dengan terpenuhi berbagai unsur terbentuknya negara di atas, maka negara yang lain diharapkan akan mengakui keberadaan Indonesia. Yang kedua, dengan alasan pemerintah menjalankan fungsi. Setelah dibubarkan PPKI, diharapkan semua yang telah disepakati seputar pemerintahan diberi kesepakatan untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenang pemerintahan dan lembaga lain agar tidak saling tumpang tindih. Alasan yang ketiga adalah rangkap anggota. Banyak anggota PPKI yang dibentuk sudah merangkap jabatan di pemerintahan dan di lembaga negara yang baru saja dibentuk. Maka agar efektif lebih baik jika PPKI resmi dibubarkan. Dan yang terakhir adalah menghindari kesan campur tangan negara lain. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan membubarkan PPKI adalah langkah efektif untuk menghindari kesan bahwa kemerdekaan ini adalah hadiah dari Jepang. Terima kasih.